Baik, bisa kita mulai ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa bertemu kembali di acara webinar series. Sekarang seri yang ketiga. Program ini merupakan program kolaborasi antara USAID Teman LPDP dengan Santri Mengglobal. Kita ada program 4 seri webinar ya. Pertama seri yang pertama itu terkait studi lanjut S1, kemudian studi lanjut S2. Nah, sekarang ketiga, dan memang sebelumnya juga sudah ada webinar tentang pengenalan studi di Amerika khususnya. Ya, jadi teman-teman eh, yang mengikuti dari pertama tentunya sudah mengenal program ini, bagaimana kita dikenalkan ya untuk belajar ke Amerika, baik itu jenjang S1, S2, dan juga S3. Nah, kali ini juga kita akan mendiskusikan bareng narasumber kita hari ini, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mbak Eva Musofa. Alhamdulillah, beliau sekarang tengah menempuh S3 di Amerika. Namun sebelum itu, sebelum kita eh, apa dengar sharing dan juga sharing pengalaman dan juga ilmu dari beliau, kita mulai acara kita hari ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli sholih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai informasi teman-teman semuanya, bahwa program ini itu terdiri dari program yang bersifat offline, ada juga yang bersifat online. Nah, ini salah satu online itu ya kita ada webinar seri, ya webinar series, dan nanti offline-nya kita juga akan menyelenggarakan roadshow pesantren ke pesantren-pesantren yang memang sudah jauh-jauh hari ya mengisi form yang kita share. Nanti misalnya banyak santri-santri yang dari daerah mana nih yang banyak mengisi form kita yang sudah kita share. Nah, kita akan mengunjungi daerah tersebut insya Allah. Itu salah satunya roadshow pesantren, dan juga nanti akan ada semacam pameran pendidikan Amerika ya, pendidikan kampus-kampus yang di Amerika bagi teman-teman yang mau lanjut maupun itu S1, S2 dan juga S3. Tentunya ini merupakan kesempatan yang baik untuk sebagai bekal awal teman-teman melanjutkan studi S3. Alhamdulillah hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita eh, narasumber kita hari ini, dan alhamdulillah juga hari ini merupakan Hari Perempuan. Ya, jadi narasumber kita tentunya perempuan yang banyak mendedikasikan ilmu pengalamannya untuk kita nanti juga saat beliau pulang ke Indonesia tentunya akan memberikan pengalaman untuk kita semua, untuk generasi generasi bangsa ini. Ya, jadi eh, bagi perempuan ya dimanapun Anda berada, eh, kita lihat langsung hari ini contohnya bahwa perempuan itu bisa berkarir, perempuan itu bisa berkarya, dan perempuan itu bisa berdedikasi yang tidak jauh dengan laki-laki. Artian perempuan hari ini bisa lebih baik dari laki-laki. Insya Allah. Baik, sebelum itu saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Eh, Nama beliau yaitu Mbak Eva Musofa, dan saat ini beliau tengah menempuh PhD atau S3 di Ohio State University, Columbia, Amerika. Dan master beliau, jenjang S2 beliau
itu ditempuh di double degree ya. Ya, ditempuh di pertama di IAIUM International Islamic University Malaysia, jurusan Master and Human Science and Political Science. Kemudian master yang kedua di Durham University, Major of Master of Art in International Relation Middle East. Ya, jadi apa namanya master yang di UK itu, yang di Inggris itu apa namanya terkait kajian Timur Tengah ya, kajian atau hubungan internasional di Timur Tengah. Kemudian yang di IAIUM terkait ilmu politik. Dan beliau saat ini tengah menempuh S3 melalui beasiswa Indonesia Bangkit. Ya, jadi teman-teman yang sekarang hadir, apa sih itu beasiswa Indonesia Bangkit dan benefit apa yang akan kalian dapat saat mendapatkan beasiswa ini, nanti kita akan sharing dan akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Kemudian publikasi beliau sangat banyak sekali ya, jadi nanti teman-teman bisa langsung saja buka Google Scholar, nah, Mbak Eva Musofa. Nah itu kalau teman-teman apalagi yang tertarik dengan kajian Timur Tengah, kajian uh, international relation, ya hubungan internasional, ataupun kajian-kajian politik, itu bisa nanti dibuka Google Scholar beliau. Kemudian selain artikel jurnal juga yang pernah beliau terbitkan di beberapa jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi seperti di jurnal apa ini? Ada di Jurnal Ilmu Sosial Indonesia IGC ya. Kemudian juga di eh, jurnal eh, Journal of ASEAN Social Science Research itu banyak. Jadi teman-teman bisa langsung, kalau dijelaskan di sini atau dibacakan semuanya gak bakalan cukup waktunya ya. Jadi bisa langsung lihat di Google Scholar beliau. Kemudian buku juga Makna Islam bagi Kelompok Non-Ortodoks dan Sempalan. Nah, ini buku yang sudah diterbitkan di tahun 2011. Kemudian Aliansi dan Keamanan di Timur Tengah pasca Arab Spring terbit di tahun 2017. Kemudian Islam dan Komunitas Muslim Indonesia di Barat itu terbit, masih hangat ini tahun 2023 kemarin. Ya, kemudian eh, ya, kemudian eh, penghargaan penghargaan beliau juga banyak banget ya. Salah satunya beliau penerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk jenjang master. Kemudian juga sekarang jenjang PhD atau S3 beliau juga mendapatkan beasiswa dari LPDP Kementerian Agama dengan nama Beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian juga beliau sempat melakukan international research ke beberapa negara ya, banyak sekali, dan itu disponsori oleh kementerian, salah satunya Kementerian Agama dan sponsor lainnya. Jadi pengalaman dan juga eh, pengalaman research beliau, pengalaman studinya itu beliau dapatkan melalui berbagai beasiswa. Jadi gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan itu, kita akan simak. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Eva, bagaimana, sehat Mbak Eva? Ya, Waalaikumsalam Kak Diki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Sekarang kabarnya di Kak Diki? Alhamdulillah. Di Amerika jam berapa, Mbak? Sekarang kita perbedaannya 12 jam lebih dulu Indonesia ya. Kalau di Jakarta sekarang jam 8.15 malam, berarti saya di sini jam 8.15 pagi. Oh, iya, iya. Jadi Berarti jadi 24. kita nih apa Iya, kalau ke Amerika ini mundur jalan iya, iya, apa iya. mundur ya. Masuki mesin waktu seperti masuki mesin waktu mundur ke belakang gitu. Berarti kalau saya berangkat hari ini ke Amerika nih, jam 8.15 sampai sana, hari 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 ini Jumat lagi juga. ya. Iya, Berarti kalau, hari Jumat waktu Amerika gitu ya. kalau tadi saya udah sholat Jumat gimana tuh, Mbak? Udah nyampe ke sana harus Jumatan lagi. Oh, Ya, udah, baik. udah sholat Baik, Jumat udah sekali aja. terus sekali aja ya. Baik, Mbak Eva, ini teman-teman silakan disimak, kemudian enjoy, dan nanti kita juga akan ada sesi Q&A. Silakan nanti untuk disiapkan pertanyaannya.
pertanyaan yang berkaitan dengan research, pertanyaan dengan berkaitan dengan studi-studi di Amerika, kampus-kampus di Amerika, dan juga beasiswa tentunya. Baik, kepada Mbak Eva, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Kak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa untuk sahabat santri mengglobal ya. Kita panggilnya sahabat ya. Atau Ya. dan juga USA teman LPDP ya. Saya berterima kasih sudah mendapat undangan, sebuah kehormatan buat saya untuk share pengalaman seputar studi di Amerika khususnya atau studi di luar negeri dan bagaimana dinamika studi di luar negeri serta tips dan trik seperti ya yang mudah-mudahan nantinya bisa berguna buat sahabat santri global semuanya. Saya sedikit mengkoreksi tadi ya dari CV saya untuk master yang kedua saya yaitu disponsori oleh Chevening Scholarship, yaitu scholarship yang diberikan oleh pemerintah UK atau pemerintah Inggris ya. Itu bukan dari Kementerian Agama. Jadi apa Maaf, namanya? saya lupa. Ya, Ya, karena ini ada kewajiban moral buat saya untuk ya, betul. mengkomunikasikan ya. Ya. Jadi ya itu. Saya share screen aja ya biar enak ya. Ini formatnya gimana Kak Diki? Kita talk show atau Ya, saya presentasi atau mungkin gimana? monolog dulu Mbak, sekitar 30 atau 40 menit. Setelah itu kita Q&A dan talk show. Biar Oke. ya. Ah, nanti saya mungkin akan banyak bercerita dengan foto ya. Mungkin mohon maaf kalau ada banyak foto biar nggak membosankan maksud saya. Ini udah terlihat belum ya apa namanya Udah screen terlihat saya? jelas? Ya, baik. Udah terlihat jelas. Tapi sebentar ya. Ah, gini aja kali ya. Ups. Saya coba untuk nah gitu. Oke. Jadi apa ya seperti judul yang diberikan di Tors ya. Jadi saya fokus ke gimana dinamika PhD terutama ya. Karena tadi dari Kak Diki saya udah dengar gimana santri mengglobal ini sebenarnya sudah punya beberapa diskusi sebelumnya tentang bagaimana studi di Amerika di jenjang S1 dan S2. Jadi saya akan lebih fokus kepada jenjang PhD atau S3 ya. Saya mungkin sedikit memperkenalkan tentang apa sih beasiswa BIB yang sekarang bernama BIB atau Beasiswa Indonesia Bangkit ya, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan. Jadi mungkin sahabat santri global ya sudah banyak mendengar tentang LPDP, tetapi ada varian LPDP itu ada beberapa ya, ada LPDP jalur reguler. Nah, yang ini yang sekarang kita ya atau yang saya dapatkan saat ini sebagai sponsor untuk membiayai kuliah saya adalah beasiswa Indonesia Bangkit LPDP yang merupakan kolaborasi. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar program yang bernama Program 5.000 Doktor. Nah, saya ketika tahun 2001 ya, saya adalah awarded 2001. Tahun 2001 saya berangkat, program beasiswanya namanya masih 5.000 Doktor. Tapi di tahun 2022 kemudian beasiswa ini berkolaborasi dengan LPDP Kementerian Keuangan. Jadi secara teknis administrasi pendaftaran jalur yang harus ditempuh itu harus melalui Kementerian Agama, tetapi yang menjadi pelaksana atau sponsor keuangan terutama ya financial scholarship-nya itu dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau melihat berapa besaran biaya living cost misalnya ataupun komponen-komponen beasiswa yang dibiayai oleh beasiswa ini adalah sama dengan beasiswa yang diterima oleh awardee LPDP dari Kementerian Keuangan. Dan beasiswa ini juga kalau teman-teman membuka websitenya di Kemenak ya,
ada banyak kesempatan buat teman-teman terutama untuk apply beasiswa ini ya, dari mulai jenjang S1, S2, S3 hingga jenjang non gelar ya. Non gelar yang sekarang mungkin sedang banyak dipromosikan oleh beasiswa ini antara lain adalah beasiswa MOSMA atau Moral Overseas Student Mobility Awards yang merupakan beasiswa pertukaran pelajar beberapa ya ke Amerika Serikat terutama, ada juga pertukaran mahasiswa di dalam negeri, kemudian program magang untuk siswa sekolah menengah, dan juga magang untuk mahasiswa di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini kesempatan yang luar biasa buat semua warga Indonesia ya, terutama beasiswa LPDP atau BI BLPDP Scholarship ini diperuntukkan untuk santri ya, lulusan pesantren ataupun tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang berada di bawah Kementerian Agama. Jadi siapa saja boleh apply, boleh mengikuti atau mencoba beasiswa ini selama berada di lingkup institusi yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Kemudian sekarang mungkin yang lebih kita fokuskan gimana sih untuk kita bisa sampai atau kita bisa mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Sebenarnya mungkin tips ataupun cara ya yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan sebuah beasiswa umumnya ya, itu sudah pasti harus mempersiapkan kemampuan akademik kita ya dengan prestasi yang baik, yang bisa dilihat dari kalau kita mau S3 misalnya dari IPK di S2 kita itu sudah menjadi modal ya yang baik untuk meneruskan atau mencoba aplikasi beasiswa. Dan tentu yang harus kita kuasai atau kita persiapkan lebih dahulu untuk program S3 terutama di Amerika Serikat adalah TOEFL dan atau IELTS ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah belajar di luar negeri, mungkin ini menjadi syarat mutlak ya. TOEFL atau IELTS yang diakui secara internasional. Adapun skornya ya beberapa minimal ada skor minimal dan ada skor maksimal ya. Beberapa kampus di sini misalnya mensyaratkan skor IELTS 7 misalnya gitu ya, IELTS setara 7, atau ada juga yang mensyaratkan hanya 6,5 itu syarat minimal ya. Dan syarat bahasa ini tidak bisa kita katakan bahwa syarat misalnya teman-teman mau apply di kampus saya ya, kampus saya bernama tadi The Ohio State University. Kalau kita buka di laman website untuk program teaching and learning misalnya, mereka hanya minta IELTS sekitar 6,5. Tapi kalau kita buka program di political science, jurusan saya, misalnya, itu IELTS yang diminta adalah 7. Jadi di bawah satu kampus pun persyaratan bahasa ini berbeda-beda. Itu mungkin salah satu yang harus diperhatikan dari kampus-kampus di Amerika Serikat ini ya. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan berapa IELTS-nya, berapa TOEFL-nya. Saya hanya bisa menjawab itu tergantung kepada program. Ya, jadi kalau di Amerika Serikat ini tergantung programnya, terutama untuk PhD ya, tergantung programnya. Program apa yang mau kita ambil. Program law ya misalnya, law school itu juga mensyaratkan IELTS yang cukup tinggi ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau apply jangan hanya melihat standar kampus ya, tapi melihat juga programnya. Programnya minta apa itu? Minta IELTS-nya berapa skornya. Nah, kemudian yang syarat kedua ya yang harus dipersiapkan, yang benar-benar harus dipersiapkan adalah GRE score.
Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, GRE, Graduate Record Exams, yang merupakan sebuah standar ujian yang merekam kemampuan atau kesiapan kita sebagai mahasiswa graduate, yang disebut mahasiswa graduate gitu ya, yang memiliki standar khusus di Amerika, yang diuji dengan kemampuan GRE score ini. Dan GRE score ini meliputi tidak hanya kemampuan bahasa, tapi juga kemampuan logical matematik ya. Ada soal-soal matematika yang cukup menjelimet, tapi menurut saya doable ya. Kalau teman-teman mungkin melihat beberapa buku atau contoh-contoh dari latihan-latihan GRE score di online maupun berbentuk buku, saya kira itu bisa dilakukan ya. Dan GRE score ini pun berapa sih skornya gitu ya? Sering saya mendapat pertanyaan berapa skornya. Ini sangat tergantung kepada kampus ya. Jadi dan sangat tergantung kepada program. Jadi ada beberapa program yang mensyaratkan GRE ini opsional, artinya boleh disertakan dalam aplikasi kita ataupun tidak. Tapi ada juga yang mewajibkan ini, tapi tidak menentukan skornya. Misalnya program saya mewajibkan GRE score, ya, tapi tidak menentukan skornya berapa tidak ada. Yang penting ada GRE. Dan ada kampus-kampus yang ketat meminta skor GRE. Misalnya skor bahasanya berapa gitu ya, skor matematikanya berapa. Jadi untuk TOEFL ataupun IELTS dan GRE score ini harus kita lihat lagi kepada di universitas ya, persyaratan universitas dan persyaratan program. Nah, kemudian personal statement atau research proposal ini penting juga ya, tapi mungkin teman-teman pernah mendengar apa sih bedanya personal statement dan research proposal pada aplikasi PhD di Amerika Serikat ya, yang sedikit berbeda dengan research proposal yang mungkin teman-teman ingin ajukan pada beasiswa di Eropa misalnya ya, atau pada kampus-kampus di Eropa. Di Amerika Serikat umumnya ya, kampus-kampus hanya mensyaratkan sebuah riset proposal atau personal statement yang ringkas. Ya, kalau di Eropa dulu saya pernah sebelum ke Amerika saya pernah apply beberapa kampus di Inggris, termasuk kampus alma mater saya di Durham University sana ya. Jadi mereka minta full-fledged proposal. Full-fledged proposal ini artinya proposal yang sudah lengkap, ada research question, ada literature review, ada theoretical framework ya, landasan-landasan teoritis, kemudian ada metodologi serta research plan-nya gimana ya, chapter-chapter yang ingin kita kembangkan, dan itu cukup banyak ya jumlah halamannya. Tetapi kalau untuk aplikasi kita ke kampus-kampus Amerika Serikat, personal statement ini singkat ya, cuma 2 atau sampai 3 halaman, tapi harus diperhatikan apa yang harus kita tulis dalam personal statement ini ya. Saya nggak akan bahas personal statement aplikasi S1 dan S2 yang agak berbeda ya. Untuk aplikasi personal statement di S3 ini, yang harus kita perhatikan adalah pertama apa riset question kita ya. Kita ingin menjawab pertanyaan riset yang seperti apa, dan saya kira ini menjadi kunci ya, bahwa topik yang kita ajukan sudah memiliki research question ataupun pertanyaan penelitian yang clear gitu. Kita ingin menjawab apa dan diekspresikan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang
yang operasional ya. Biasanya kita di awal-awal mungkin teman-teman membuat pertanyaan penelitian yang cakupannya luas sekali. Nah, itu saya sarankan teman-teman ketika membuat pertanyaan penelitian itu berdiskusi dengan misalnya teman-teman lain yang sudah berhasil mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance ya. Karena ini cukup tricky dan ini adalah satu poin yang akan sangat diperhatikan oleh program yang akan kita apply ya. Apakah kita sudah bisa memformulasikan pertanyaan penelitian dengan baik, itu kira-kira ya. Dan kemudian di dalam personal statement ini juga kita harus mampu menjelaskan mengapa kita menginginkan kampus tersebut ya. Misalnya dalam konteks saya, kenapa saya ingin mengapa pertanyaan penelitian saya ini cukup menarik untuk dikaji atau dibimbing oleh profesor-profesor di Department of Political Science di Ohio State University ini. Nah, untuk sampai ke situ saya harus mempelajari ya. Sebenarnya Department of Political Science di Ohio State University ini punya resource yang seperti apa, profesor-profesornya background-nya seperti apa. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan atau dengan personal statement yang kita tulis itu. Misalnya topik saya adalah tentang dinamika politik Islam global ya, karena saya mengampu mata kuliah politik Islam global di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dulu ya. Jadi saya mengembangkan sebuah topik yang berkaitan dengan politik global Islam yang kemudian saya lihat resource-nya di Department of Political Science di kampus saya ini cukup baik gitu ya. Jadi kita relate pertanyaan penelitian tersebut dengan resource yang ada di kampus yang kita tuju. Dan kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya, selanjutnya masih ada 2 poin lagi tentang personal statement. Kita harus bisa juga di dalam personal statement ini memilih potential supervisor gitu ya. Jadi potential supervisor kita ini siapa dari resource yang ada di departemen yang kita tuju. Dan saya ketika menulis personal statement ini saya banyak berdiskusi ya dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu menempuh jenjang S3 di sini. Jadi ketika menulis personal statement ini kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mengenal profesor yang ada di situ ya, di kampus yang kita tuju, dan biasanya diminta 3 orang. Jadi saya memilih 3 orang potential supervisor, dan kenapa saya memilih mereka, background mereka itu seperti apa yang saya relate dengan personal statement saya. Misalnya saya memilih profesor saya yang sekarang adalah beliau bernama Jan Pierre Scala. Beliau adalah profesor di bidang comparative politics dan meneliti tentang Indonesia, khususnya tentang rural and urban politics ya di Indonesia. Saya melihat bahwa beliau bisa menjadi pembimbing saya karena punya background penelitian di Indonesia, kemudian penelitiannya tentang politik lokal Indonesia juga cukup baik ya, karena saya juga mengajukan topik tentang Indonesia ya. Jadi kemudian yang kedua misalnya saya meminta ada seorang profesor namanya Alexander Wen. Beliau adalah profesor dalam hubungan internasional yang ahli dalam social politics in international relations. Kemudian satu lagi salah seorang profesor perempuan yang punya background Southeast Asia. Saya akan bercerita tentang panel disertasi saya nanti ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah kita juga harus bisa menyebutkan di dalam personal statement ini riset kita kira-kira ke depan seperti apa. Ya, benefit-nya seperti apa, kita bisa bercerita tentang benefit-nya, kita bisa bercerita tentang bahwa research kita, topik kita ini berkaitan dengan banyak sekali persoalan yang ke depan akan menarik untuk dikaji. Nah, itulah yang menjadi komponen personal statement yang panjangnya cuma 2 halaman, tapi kita harus bisa menceritakan banyak hal di situ.
Nah, kemudian yang ketiga, sorry, saya masih di sini ya. Recommendation letter itu penting ya, ada minimal 2 academic recommendation yang bisa kita dapatkan dari dosen yang dulu pernah membimbing kita atau mentor yang memahami karya-karya kita, ataupun kolega kita yang pernah nulis bareng misalnya gitu ya. Nah, dan juga merupakan profesor atau pengajar di universitas, itu bisa menjadi orang yang memberikan rekomendasi kepada kita. Nah, ini penting ya, untuk kampus yang kita tuju ini lebih mengenal kita, siapa sih kita sebetulnya. Dan poin selanjutnya adalah potential supervisor. Nah, yang saya maksud dengan potential supervisor ini, misalnya saya sudah mengidentifikasi profesor-profesor yang bisa membimbing saya gitu ya, tapi kemudian saya juga membuat kontak personal dengan mereka, ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan mendapatkan letter of acceptance untuk PhD itu adalah membangun komunikasi yang dekat dengan calon supervisor, dan itu harus kita lakukan jauh-jauh hari ya, sebelum kita apply. Misalnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian, kita, mengirim proposal lain ya, selain personal statement. Kira-kira kalau kita udah punya gambaran proposal kita, kita diskusikan, kita tanya, "Prof, kira-kira," kita minta feedback gitu misalnya ya, bisa kita lakukan dengan saya minta feedback dengan proposal ini, dan kemudian bertanya apakah mungkin Anda misalnya bisa membimbing kita di dalam penulisan disertasi ini. Dan di situ kita bisa lihat apakah mereka tertarik atau tidak, gitu ya. Dalam konteks saya misalnya, ketika saya ngontak pertama kali gitu ya, beliau tertarik dengan riset saya, dan kemudian ada initial contact dengan beliau beberapa kali, dan beliau, "Oke, kalau gitu silakan apply saja," gitu ya. Jadi kita apply-nya itu udah nggak dari nol, tidak kenal sama sekali misalnya, itu membuat kesempatan kita itu menjadi lebih kecil dibanding kandidat lain yang sudah melakukan kontak gitu ya. Dan yang terakhir adalah letter of acceptance ya, tentu kita harus mendapatkan letter of acceptance jika semua syarat sudah komplit. Kemudian ini tentang tips dan trik yang mungkin teman-teman harus perhatikan ya, selain tadi syarat-syarat umumnya, yang tadi saya sudah sebutkan ya, topik riset yang menarik. Yang saya maksud dengan topik riset yang menarik ini adalah topik riset yang jangkauannya luas dan beririsan dengan banyak disiplin ya. Itu topik yang kemungkinan akan menarik perhatian profesor-profesor ya. Misalnya topik saya tentang politik global Islam ya, di Indonesia, dan saya lebih fokus kepada persoalan demokrasi misalnya, dan aliansi ya, karena dulu saya menulis tentang aliansi internasional waktu saya master ya. Saya mengembangkan topik yang sama, dan topik ini saya kira beririsan dengan banyak hal dan akan menjadi topik yang terus berkembang ya dalam literatur. Nah, untuk sampai kepada topik-topik riset itu ya, tentu kita membuat portofolio ya, dalam portofolio kita yang sudah pernah kita tulis misalnya, kita melihat banyak koneksi di situ, relasi antar satu topik dengan topik lainnya. Saya kira itu ya, dan berdiskusi dengan banyak orang itu akan memberikan kita inspirasi tentang topik besar yang nantinya akan kita kembangkan. Kemudian yang tadi saya sebutkan, komunikasi dengan potential supervisor itu penting sekali ya. Kalau bisa mungkin komunikasi ini bisa juga kita dapatkan misalnya dengan cara mengikuti conference yang diikuti oleh supervisor tersebut. Tidak mesti harus offline ya. Sekarang banyak sekali
diskusi-diskusi online, dan itu memberikan kita kesempatan untuk membuat kontak atau membangun komunikasi dengan profesor ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi. Ya, jadi teman-teman kalau mau mendapatkan LOE itu apply sebanyak-banyaknya. Dan ketika apply, saya sarankan untuk apply di berbagai jenis kampus. Jadi di Amerika ini ada beberapa kampus, mungkin teman-teman pernah kenal atau mendengar yang namanya Ivy League, ya. Itu memang top kampus yang luar biasa, Harvard ya misalnya, atau MIT, Stanford, Yale ya, itu adalah kampus-kampus top yang dinamakan Ivy League ya. Dan untuk masuk ke situ ya tentu ya skor IELTS, skor GRE itu luar biasa gitu ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa bisa lihat skornya berapa, dan teman-teman jangan takut untuk apply ke situ. Ya, saya dulu sempat mau apply juga ya ke Harvard, cuma apa syarat GRE itu tinggi sekali ya. Tapi saya berpikir karena saya membawa keluarga juga ya, jadi akhirnya saya drop gitu ya. Karena saya merasa bahwa pertama juga karena profesor yang saya inginkan yang lebih tepat membimbing saya itu sepertinya lebih lebih saya merasa lebih klik dengan profesor yang sekarang ada di sini. Kemudian layer kedua itu adalah apa namanya, universitas yang berada di top one mungkin ya, yang kampus saya mungkin termasuk di situ ya, walaupun tidak masuk Ivy League, tapi masuk paling tidak 30 besar di Amerika Serikat. Itu adalah kampus-kampus yang selanjutnya harus kita tuju, dan kampus yang lebih ratingnya lebih lebih di bawah itu lagi. Jadi ketika apply jangan hanya fokus kepada misalnya Ivy League saja, atau kampus top saja, atau kampus yang di bawah itu gitu ya. Apply sebanyak mungkin di berbagai jenis kampus. Itu yang saya sarankan. Jadi kesempatan kita untuk apa namanya diterima itu lebih besar. Dan selanjutnya pasti waktu ya. Untuk mengurus aplikasi yang banyak ini diperlukan waktu yang luar biasa. Banyak ya, saya sendiri misalnya saya apply itu 1 tahun ya. Saya ingat apply itu 1 tahun ke berbagai kampus ya. Ada 8 kampus kalau tidak salah yang saya apply ya, 7 atau 8 kampus yang saya apply dari berbagai layer, dan itu perlu waktu dan perlu investasi. Perlu investasi ya, karena kalau investasinya tidak hanya waktu, tapi juga aplikasi di Amerika Serikat ini juga ada fee yang harus dibayar ya. Ya sekitar $65 atau $70 untuk satu aplikasi. Dan ya, tapi jangan berkecil hati. Karena apa? Karena kesempatan scholarship itu luar biasa. Tidak hanya scholarship yang bisa kita dapat dari Indonesia, misalnya ya, dari pemerintah kita, tapi ketika kita apply pun ada tawaran-tawaran scholarship dari kampus. Misalnya ya, saya ketika apply di Ohio State University ini, saya ditawarkan, Anda mau apply scholarship tidak gitu ya. Saya jawab saya sudah punya scholarship, tapi scholarship saya ini hanya 4 tahun ya. Ya, jadi pembiayaan beasiswa BIB ini hanya 4 tahun gitu ya. Sedangkan program di PhD di Amerika Serikat khususnya itu sulit untuk selesai 4 tahun. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan, dan gimana teman-teman misalnya mendekati kampus dan mengkomunikasikan bahwa beasiswa yang kita dapat ini hanya 4 tahun. Seperti yang saya lakukan adalah saya bicara dengan profesor saya ya, dengan head departemen, bahwa scholarship saya ini hanya 4 tahun, dan apakah saya boleh apply scholarship di tahun kelima dan selanjutnya jika saya belum selesai. Itu harus dikomunikasikan dari awal, dan alhamdulillah ya mereka welcome, mereka mengizinkan saya untuk apply scholarship di departemen jika pembiayaan dari Kemenak atau Mora LPDP ini sudah selesai. Nah, ini ya, kita
masuk lebih dalam tentang PhD program di Amerika Serikat ini apa aja komponennya. Yang membuat PhD program di Amerika Serikat ini berbeda dari PhD di Eropa atau di Australia misalnya adalah coursework atau mata kuliah yang harus kita ambil selama 2 atau 3 tahun. Nah, ini yang membuat dulu saya sempat tidak ingin ya, tidak kayaknya saya udah nggak mau deh PhD di Amerika Serikat karena ada coursework yang cukup lama gitu ya. Jadi coursework ini di program saya 2 tahun ya. Jadi kita kuliah, ambil mata kuliah ya. Terutama program saya itu mewajibkan mata kuliah metodologi misalnya, dan saya di program saya ini harus mengambil dua field ya, dua major. Major yang saya ambil adalah International Relation and Comparative Politics. Jadi apa namanya coursework-nya cukup banyak ya. Nah, kemudian komponen kedua di dalam PhD di Amerika Serikat ini adanya comprehensive exam atau candidacy exam. Jadi setelah selesai kita menyelesaikan coursework 2 tahun atau 3 tahun ya tergantung programnya, kita akan diuji secara keseluruhan. Apa yang kita sudah pelajari selama 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Dan menurut saya ini adalah ujian yang paling penting ya di dalam program ini. Kenapa? Karena kalau kita berhasil melewati ujian ini, maka kita akan boleh melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau kita gagal di dalam program ini, resikonya adalah kita tidak bisa mendapatkan gelar PhD, tapi kita mendapatkan gelar master misalnya ya. Dan tapi teman-teman jangan takut ya, maksudnya untuk mengatasi ini banyak cara ya. Ini adalah foto ketika saya lulus comprehensive exam dilaksanakan secara online ya. Jadi ada 4 komite atau 4 profesor yang menguji saya. Karena saya mengambil dua expertise, wajib mengambil dua major, jadi ada 4 profesor yang menguji saya, dan ujian ini ujian tulis sudah, jadi tahapannya ujian tulis di awal Agustus 2023 dan kemudian ujian oral, ini ujian oralnya ya di Desember kemarin, dan alhamdulillah saya sudah lulus. Jadi kalau apa namanya teman-teman di sini misalnya ketika kita baru memulai coursework 2 tahun itu kita dinamakan PhD student. Tapi setelah kita melewati ujian komprehensif atau candidacy exam ini, maka kita sudah berhak mendapatkan gelar PhD kandidat. Tapi belum PhD ya. Itu biasanya disebut PhD kandidat atau ABD, all but dissertation. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kemarin makanya saya ralat, saya belum PhD tapi PhD kandidat ya, karena saya sudah melewati komprehensif atau candidacy exam. Nah, tahapan selanjutnya adalah prospectus defense atau proposal defense. Ini tahapan yang saat ini sedang saya persiapkan. Insya Allah akhir April ini saya akan menjalani sidang proposal disertasi saya. Mohon doanya teman-teman semua ya. Setelah kita lulus dari prospectus defense ini, barulah kita bisa melakukan penelitian. Artinya ini sudah tahun ketiga saya. Nah, tahun keempat saya boleh melakukan penelitian ya. Baru setelah itu saya tidak tahu berapa lama, saya berharap tidak lama-lama. Dan kalau risetnya sudah selesai, maka kita nanti akan diuji lagi dengan dissertation defense atau yang biasa disebut viva. Ya, jadi itulah tahapan-tahapan PhD di program di Amerika Serikat. Selain tadi ya komponen-komponen yang ada di program kita ya, ada beberapa kesempatan summer school ya yang tidak harus kita ambil di kampus kita misalnya, tapi bisa diambil di kampus lain. Dan itu sangat tergantung kepada departemen kita ya. Misalnya saya ketika summer school tahun 2021, saya mengambil analitik quantitative analysis ya, kira-kira studi kuantitatif di University of Michigan. Ya, itu kira-kira
berapa jam ya dari sini naik pesawat itu 2 jam ya. Amerika Serikat ini luas sekali. Uh, Michigan ini terletak di apa namanya perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Jadi kita bisa melihat Kanada dari kota Michigan. Kemudian juga IQMR ya, ini training tentang mixed method yang diadakan di Syracuse University di New York. Jadi ada banyak kesempatan untuk summer school di sini ya. Nah, tentu PhD Live itu tidak jauh dari conference ya. Kita harus aktif di berbagai conference, presentasi, atau poster presentation. Ini adalah beberapa poster presentations yang saya lakukan ya. Dan pada bidang saya, misalnya conference-conference yang major, seperti APSA, American Political Science Association, itu yang sangat bergengsi dan diikuti oleh seluruh, saya kira ya, mahasiswa PhD di bidang political science di Amerika Serikat. Kemudian ada MPSA, Midwest, sorry, bukan Midwest ya. Jadi kota Columbus, tadi saya ralat juga ya, Ohio State University ini adanya di kota Columbus, itu termasuk wilayah Midwest di Amerika Serikat ini. Dan ada asosiasi Midwest Political Science yang mengadakan conference setiap tahun. Ini adalah salah satu poster presentations, selain poster presentation saya. Kira-kira seperti ini ya bentuk poster presentation yang biasa kita lakukan. Ini topik yang pernah saya presentasikan tentang bagaimana sih penduduk Indonesia ini melihat isu kebangkitan PKI misalnya gitu ya. Ini juga poster presentation dari teman-teman saya ya. Dan conference yang khusus diadakan oleh program saya ini diadakan biasanya oleh Merchant Center. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Bill Liddell ya, beliau adalah profesor politik yang banyak menulis tentang Indonesia, dan beliau adalah guru besar di sini, tapi sudah emeritus ya, sudah tidak aktif. Saya masih berkomunikasi dengan beliau dan meminta beliau sebagai panel dari disertasi saya. Ya, sedikit tentang panel disertasi yang berbeda dari pembimbing disertasi di Amerika Serikat ini. Kita diharuskan membuat panel atau komite disertasi yang tidak terdiri dari satu profesor, tapi dari minimal 3 orang di sini ya. Jadi challenge yang berbeda ya dari yang mungkin teman-teman di Eropa itu pembimbingnya cuma 1, kami di sini pembimbingnya 3. Bahkan kalau saya itu 4 ya, dengan Prof. Bill Liddell ini ada 3 yang dari profesor yang masih aktif di departemen, kemudian 1 lagi dengan beliau, Prof. William Liddell. Ya, jadi itu yang berbeda dari program PhD di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya apa sih kegiatan di luar kampus ya? Di sini kita punya organisasi perkumpulan mahasiswa yang bernama Permias ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, yang kegiatan-kegiatannya itu biasanya mengumpulkan pelajar atau mahasiswa yang ada di Amerika Serikat ya. Untuk chapter Columbus misalnya kita sering mengadakan upacara 17 Agustus ya. Ini tahun 2022 kita ngisi acara 17-an dengan tari-tarian tradisional seperti itu ya, biasanya itu yang kita lakukan. Kemudian juga beberapa waktu lalu ada program nobar, nonton bareng film AADC 1 ya, untuk memperkenalkan teman-teman Permias ini juga banyak dari anak-anak dari diaspora yang lahir di sini dan belum banyak mengenal budaya Indonesia. Jadi teman-teman Permias punya inisiatif untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui nobar, atau seperti kegiatan 17 Agustus ini kita pakai baju daerah dan lain sebagainya, menghadirkan nuansa kultur Indonesia ya. Nah, kemudian juga ada organisasi di sini yang bernama International Friendship ya. Jadi ini
di Columbus ini organisasi yang base-nya itu di gereja, tapi mereka banyak membuat kegiatan-kegiatan untuk international student ya, dan aktif sekali ada kegiatan, apa namanya, jalan-jalan, ada, talk show atau conversation ya, ketika kita baru sampai di sini mungkin kita perlu teman, kita perlu memperlancar bahasa Inggris kita, mereka punya kegiatan yang banyak sekali, di IFI ini ya. Dan biasanya setiap tahun mereka mengundang international student, mereka kerjasama dengan Ohio State ya di kampus kayak ini salah satu acara di kampus. Nah, kemudian kalau apa namanya komunitas mahasiswa graduate di Columbus ini cukup banyak ya, dan kita cukup aktif misalnya mengisi acara-acara di kampus seperti Taste of OSU ini ya. Tahun 2023 kita ngisi dengan tari-tarian juga. Ini adalah anak-anak apa dari graduate student yang ngisi dan beberapa student master, termasuk beberapa anak-anak yang kecil kita suruh ikut berpartisipasi ya. Dan ini kegiatan lain kita di sini misalnya ya kita punya di Columbus ini cukup banyak graduate student, jumlahnya kira-kira lebih dari 20 orang dengan keluarganya ya. Jadi setiap kali ada kesempatan wisuda ya atau ada cuaca cerah, biasanya kita yang punya anak tuh anak-anak pengennya main keluar, ada acara barbekyuan misalnya, kita cukup aktif ya. Atau kemarin misalnya ketika salju turun ya kita pergi ke tempat apa snow sledding dan lain sebagainya. Dan belajar dengan family di sini sangat memungkinkan ya. Sekolah di sini hingga SMA free ya, dan mengikuti zonasi ya. Ini adalah sekolah anak saya ya, tiap pagi dijemput oleh bis kuning, diantar, jadi tidak memberatkan sama sekali. Sekolah di sini tidak dipungut biaya. Ya ini beberapa foto anak-anak di sekolah. Dan museum community di sini juga cukup banyak. Yang terbesar adalah Nur Islamic Cultural Center ya, yang menyediakan apa namanya layanan konsultasi agama dan juga Sunday School. Kita sini nyebutnya Sunday School ya. Jadi anak-anak saya itu ngaji setiap seminggu sekali di Nur Islamic Cultural Center di Columbus ini. Kemudian yang kedua adalah IMSA. Ya, IMSA ini International Muslim and Student Association. Mereka mengadakan conference tahunan biasanya di berbagai kota ya, di Boston, di kemarin terakhir adalah di Texas. Nah, kemudian juga ada Muslim Student Association OSU cabang kampus ya yang cukup aktif. Mereka mengadakan sholat Jumat di kampus misalnya ya, setiap Jumat ada talks dan lain sebagainya. Ada juga yang khusus Muslim Graduate and Professional Student Association. Ini beberapa kegiatan pengajian yang inisiatif oleh ibu-ibu diaspora ya. Jadi ada juga ibu-ibu diaspora yang punya inisiatif mengadakan pengajian dan biasanya mereka mengundang student untuk datang. Dan organisasi lain yang cukup aktif di sini adalah ICRA, International Cultural and Relief Association. Tahun 2022 ya, kita ikut dalam parade 4th of July. Di sini acara kemerdekaan Amerika Serikat itu dirayakan dengan parade ya, dan kita diminta untuk berpartisipasi ya. Jadi saya dan teman-teman akhirnya ikut bergabung dengan anak-anak bahkan ya mengikuti parade pawai keliling kota ya. Kira-kira arak-arakannya seperti ini. Dan yang terakhir ya PhD life ya, social life itu harus kita jaga menurut saya ya, walaupun kita santri gitu, kita tidak menunjukkan bahwa kita alergi terhadap social life di sini. Misalnya dengan teman-teman ketika ada birthday parties ya, saya biasanya kalau diundang birthday party saya datang, tapi mereka tahu saya nggak minum alkohol, mereka tahu saya tidak melakukan misalnya drugs atau dan lain-lain sebagainya yang sering dilihat di Hollywood itu memang ada ya di film-film Hollywood, tapi mereka bisa mengerti kalau misalnya kita tidak melakukan itu, tapi kita berpartisipasi, tetap respect kalau diundang datang. Ini adalah forum yang baik untuk
kita mengenal kehidupan sosial teman-teman di sana ya. Ini seputar kegiatan saya di kampus, kantor saya. Jadi kita punya office, di kantor, dikasih office ya, dikasih kantor untuk kerja. Saya dan teman-teman biasanya, ngerjain tugas bareng kalau ada tugas ya, atau main bareng di kehidupan PhD itu stressful ya, jadi kita perlu kadang-kadang, diselingi dengan main. Dan ini juga, ini adalah, PhD student dari lingkungan Kementerian Agama tahun 2022, beberapa sudah pulang ya, sekarang kayaknya sekarang yang tersisa, 4 orang masih ya, yang, dari Kementerian Agama, dari beasiswa BIBA. Kira-kira seperti itu ya Mas Diki, terima kasih, kita lanjutin dengan, tanya jawab aja nanti. Baik, terima kasih Mbak Eva. Pemaparannya luar biasa dari mulai perjalanan akademik, kemudian juga hiruk-pikuk dunia akademik sampai budaya di Amerika sudah dipaparkan secara jelas oleh Mbak Eva tadi ya. Mungkin teman-teman itu tadi bagaimana teman-teman bisa pursue atau mengejar PhD S3 di Amerika, bagaimana juga plus minusnya dan effort yang harus teman-teman kuatkan ya. Tentunya tadi yang disampaikan Mbak Eva juga di Amerika itu ya kuliahnya masuk kelasnya ya enggak seperti di kampus-kampus yang lain ya. Biasanya ada kampus yang masuk kelas itu diringankan tapi researchnya harus harus kuat gitu. Nah, kalau di Amerika kelihatannya nih sama-sama harus kuat ya. Masuk kelasnya Betul, harus kuat, risetnya juga harus kuat, luar biasa. ya. Nah, terus juga nanti teman-teman yang sudah menikah, sudah berkeluarga, ya jangan putus asa. Ya buktinya Mbak Eva juga bisa bawa keluarga di sana gitu ya. Kemudian juga anak-anaknya bisa sekolah di sana dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Ini barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Tadi sudah ada ini beberapa pertanyaan. Silahkan bisa angkat tangan atau raise hand di sini ataupun bisa kirim di kolom chat ya. Ini tadi ada pertanyaan yang pertama. GRE itu susah sekali Kak katanya. Reading di analitikalnya lebih susah pada reading IELTS menurutku. Bagaimana cara Kak Eva belajar dan di mana ambil lesnya? Oke, Oke, mungkin kita ya. satu pertanyaan langsung jawab, satu pertanyaan langsung jawab ya Mbak Eva ya. Terima kasih. Oke, ya. Ya, JR ini memang tricky ya. Jadi, banyak orang yang agak takut ketika tes JRI, itu pun saya alami ya, terus terang. Waduh, JR ini gimana ya? Karena saya juga dulu masternya di UK ya, saya terbiasa dengan IELTS, reading IELTS, writing IELTS, kemudian tiba-tiba harus melakukan, tes GRE. Tapi saya kira itu doable ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya semedi. Ya terus terang ya, mungkin teman-teman ini, banyak yang, eee, mem me melakukan tes GRE ini di sambi, ya sambil ini, sambil itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya semedi. Saya nggak ambil kelas khusus karena mahal sekali kelas khususnya ya. Saya tidak mampu waktu itu ya, maksudnya untuk mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk, prep ya. Jadi yang saya lakukan, "Oh, saya bismillah deh, mungkin saya harus semedi." Jadi saya semedi 1 bulan, saya lakukan semua tes itu ya, saya kerjakan latihan latihan latihan, kuncinya itu ya. Memang reading dan writing terutama yang saya rasakan itu berbeda sekali antara, tes IELTS atau TOEFL biasa dengan, yang ada di GRE ya. Mmm, di GRE itu reading dan, writing-nya itu, fokus kepada, critical, thinking ya. Jadi, ketika kita menulis misalnya, kita itu harus bisa membuat, sebuah, argumen yang kuat, ya. Jadi, caranya itu compare and contrast kalau saya gitu ya, compare and contrast, dan kritik gitu ya. Nah, itu yang challenging. Jadi, memang harus ada
upaya dari kita secara khusus gitu ya, untuk, untuk mempersiapkan GRE Score ini. Jadi, kalau memang mampu ya silahkan, ada tesnya ya, ada, prep-nya, tapi itu harganya luar biasa ya, sekitar berapa dolar ya kalau sekarang ya, mungkin sekitar $2.000 untuk 2 minggu ya, yang saya kira aduh, kalau saya terus terang ya, untuk mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk, prep ya, belum tesnya, dan tidak ada jaminan juga ya bahwa setelah prep tersebut misalnya skor GRE kita meroket gitu ya, dan kita juga melihat bahwa, oh, ternyata di kampus yang kita tuju itu hanya mensyaratkan, adanya skor GRE. Tapi, teman-teman nggak usah takut deh, karena, saya tuh modalnya gitu, alhamdulillah writing saya cukup bagus, reading saya cukup bagus, math saya juga nggak jelek-jelek amat ya, artinya, iya, apa ya, walaupun math saya kalau dibandingkan dengan skor reading dan writing itu di bawah ya, ada 10 poin di bawah, writing dan reading, tapi menurut saya not bad gitu ya, itu doable, insyaallah, gitu. Baik, terima kasih Mbak Eva jawabannya. Kita lanjut nih. Oh ini Ya, pertanyaan yang silahkan. ditanyakan oleh semua awardee, bahkan sama awardee-nya sendiri ya, termasuk saya itu juga penerima beasiswa Indonesia Bangkit Dalam Negeri nih Mbak Eva. Nah ini ada pertanyaan nih, Kak, bagaimana dengan pengalaman dan fasilitas beasiswanya? Sering terlambat nggak Kak? Juga bukannya kuliah S3 di US itu biasanya 5 tahun ya? Tadi sudah dijelaskan ya memang, lebih dari 4 tahun, sementara beasiswanya ada 4 tahun. Nah, gimana Kak itu? Aman nggak katanya? Iya, gimana ya saya jawabnya ya? Ya mungkin ya, mungkin ini, apa ya, sebuah tantangan ya, saya menganggap ini sebuah tantangan yang harus kita lalui. Eee, jadi ketika saya mengalami keterlambatan beasiswa, saya komunikasi dengan pembimbing saya dan beliau cerita. Jadi beliau itu juga dulu, alumni dari Duke University ya. Dia bilang, "Oh, saya juga dulu pernah kok di Duke, saya ngalamin terlambat beasiswa." Jadi saya merasa, "Oh, berarti bukan beasiswa Indonesia aja yang pernah terlambat." Jadi antisipasi keterlambatan beasiswa itu, ya ya memang terjadi gitu ya. Walaupun saya tidak mengalami itu ketika dulu di UK, gitu ya. Dan, gimana sekarang caranya kita memfasilitasi atau mengatasi itu ya. Ya kalau saya kebetulan, kuncinya tadi ya, hubungan yang dekat dengan supervisor itu harus kita jaga. Jadi saya bicara dengan supervisor, jadi ketika, beasiswa saya terlambat, tuition fee terlambat, misalnya saya diblok ya, akun saya oleh kampus, tapi kemudian departemen saya berbicara kepada finance ya, saya minta, agar agar, karena kalau akun kita diblok misalnya ya, eee, saya kan kalau kampus naik bis ya, dan bis itu biasanya pakai kartu mahasiswa. Nah, saya itu harus bayar, gitu ya. Jadi, alih-alih, apa ya, makin banyak kan biaya yang saya keluarkan gitu loh. Jadi akhirnya saya komunikasi dengan pembimbing saya, bisa nggak saya, dibantu bahwa beasiswa saya akan dibayar walaupun terlambat, tapi jangan diblok gitu ya akun saya gitu, karena saya harus bayar ini, bayar itu gitu ya. Dan, alhamdulillah, mereka menolong ya, kemudian juga pembimbing saya secara khusus akhirnya, memberi bantuan kepada saya walaupun saya waktu itu agak-agak, sungkan ya karena, saya itu sebenarnya, di sini juga ya visanya visa ada 2 visa untuk student, visa kerja dan visa non kerja. Visa saya, sebenarnya bisa kerja, tetapi karena coursework yang sangat padat ya, saya memilih tidak bekerja, karena kalau bekerja mungkin, persiapan untuk comprehensive exam kita yang tadi di tahun setelah kita selesai coursework harus saya lalui, ya itu menjadi sangat berat ya. Tapi pembimbing saya ini cukup paham gitu ya, beliau mempekerjakan saya, tetapi tidak mempekerjakan saya. Artinya beliau cuma minta, "Saya akan bayar kamu, tapi kamu, tulis literatur review yang" saya hanya menulis literatur review, kira-kira seperti itu ya. Mmm
Jadi saya direkrut sebagai RA ya, research assistants yang hanya menulis literature review untuk beliau dan kemudian mendapat bantuan apa namanya sedikit bantuan lah untuk menutupi stipend ya atau living cost yang terlambat gitu ya. Kira-kira itu untuk mengatasi. Kemudian juga kalau teman-teman yang mau kerja ya silahkan saja kerja ya. Visa J1 di sini ya namanya itu bisa kerja. Tapi saya tidak ya. Saya memilih untuk tidak kerja sebelum apa namanya mungkin saya akan tetap tidak bekerja sampai data saya bisa saya koleksi ya, karena berat sekali kalau kita bekerja gitu ya. Kemudian apa tadi? 5 tahun, apa tadi? 5 tahun selesai enggak ya? Ya kalau program saya jelas enggak ya, karena di tahun keempat aja saya baru bisa mulai menulis ya, dan rata-rata senior-senior saya itu lulus dalam jangka waktu 6 sampai 7 tahun ya, makanya perlu strategi dari awal bahwa kalau kita mau S3 di sini dengan beasiswa yang terbatas tadi dari BIB ya, gimana caranya kita secure beasiswa selanjutnya, itu doable dengan kita komunikasikan dengan kampus dan juga cari kampus-kampus yang menurut saya ya yang besar gitu ya. OSU ini adalah kampus ketiga terbesar di Amerika Serikat, walaupun tidak masuk Ivy League ya. Harvard itu kampus bergengsi tapi tidak sebesar OSU. Dan OSU ini kan state ya, negeri. Jadi pembiayaannya cukup baik gitu ya. Kalau Harvard itu swasta ya. Jadi kelebihan dari kampus-kampus yang non Ivy League ya, tapi cukup bagus dan punya resource atau funding yang cukup bagus. Saya kira itu juga bisa jadi alternatif. Dan summer program saya misalnya, walaupun saya penerima beasiswa external funding istilahnya ya dari Mora, saya diizinkan untuk apply grant yang kecil-kecil seperti itu tadi ya, untuk summer program selama 1 bulan tuh saya sepenuhnya dibiayai oleh departemen. Kemudian kita juga bisa mengajukan travel expense kalau kita mau penelitian kemana gitu ya, preliminary dissertation misalnya teman saya tuh ada penelitian ke Afrika dan lain-lain sebagainya, grant sebesar 3.000 sampai 5.000 dolar itu tersedia di kampus, di departemen saya khususnya. Kira-kira itu. Baik, oke teman-teman, ini karena waktunya juga terbatas, mungkin Ini ada kita pertanyaan live itu ya dari siapa nih? Ifatul Hasanah ya. yang Baik, kita mungkin batasi 2 lagi ya, Mbak Eva, apa 1 lagi? silakan, Karena kita waktunya terserah sebenarnya aja sampai Kak Diki. jam 9. Oke. 2 pertanyaan lagi mungkin. Yang pertama karena tadi pertanyaan terakhir di sini itu terkait persiapan tadi sudah jelas oleh Mbak Eva. Cuman ini terkait pola hidup, pola mengatur waktu itu juga masing-masing orang berbeda. Cuman ini sih pertanyaannya tampak penasaran bagaimana Mbak Eva mengatur waktu terkait persiapan riset dan tuntunan akademis lainnya. Ya, Baik, itu 1 pertanyaan pertanyaan yang dan nanti pertanyaan terakhir yang langsung yang live. Ya, ya, gimana itu Mbak? itu pertanyaan yang penting sekali ya. Menurut saya kunci dari keberhasilan mengikuti program PhD juga ada di manajemen waktu ya, di disiplin. Saya kira kita bisa memanfaatkan eh, pengaturan waktu, aplikasi pengaturan waktu di handphone misalnya untuk mengingatkan kita ya bahwa eh, ada banyak tugas dan saya kira yang perlu kita lakukan ya mungkin tadi ya Kak Diki bilang style belajar orang beda-beda. Kalau saya lebih suka belajar di tempat yang tidak terlalu ramai, misalnya di perpustakaan ya, perpustakaan itu luar biasa. Saya bisa melakukan banyak hal, ada
ada discussion room, ada apa namanya spot-spot yang enak untuk baca dan nulis gitu ya. Kemudian gimana ngatur waktunya ya? Kalau saya kira saya nggak suka begadang ya, jadi saya selalu cicil waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya ya. Memang ketika kita ngambil coursework itu tugasnya luar biasa ya, terutama mendekati final misalnya ada banyak tugas yang itu harus kita cicil sedikit demi sedikit gitu. Kita nggak bisa apa namanya menulis dalam waktu 1 malam. Saya biasanya menulis paper itu dari awal semester saya udah mengajukan topik, sudah topik paper saya ya, kemudian sudah membuat outline, dan dosen-dosen pun biasanya seperti itu. Mereka meminta kita untuk membuat outline paper itu di awal semester, kemudian ada malah dosen yang setelah minta outline paper, mereka minta referensi misalnya sebelum kita menulis, mereka minta kita mengajukan referensi gitu ya. Jadi, oh ini referensi yang akan saya pakai, kemudian juga, oh ini outline-nya, oh ini bahkan ada salah satu dosen saya itu yang menginginkan saya menulis introduction dulu, baru kemudian boleh kita menulis isi dari paper itu. Jadi dari mulai mengajukan outline, mengajukan referensi, sampai menulis introduction itu masih di supervise istilahnya ya. Dan tugas-tugas di sini juga mengharuskan kita belajar rutin gitu ya. Jadi ada tugas misalnya setiap minggu untuk kuantitatif ya, untuk statistik, kita harus menyelesaikan problem set itu setiap minggu. Tapi saya biasanya rajin datang ke lab ya, kalau saya punya kesulitan saya minta bantuan ke fellow di lab saya atau di kuantitatif methodology center di kampus saya. Ada banyak resource yang bisa kita datangi untuk membantu kita jika kita kesulitan menyelesaikan tugas ya. Jadi memang perlu kita untuk mengidentifikasi tugas resource-resource mana yang bisa kita datangi. Ada juga writing center kalau kita perlu bantuan untuk proofreading ya, dan itu semua free untuk mahasiswa. Jadi kira-kira itu ya yang harus ya kita perhatikan untuk time management juga. Kalau keluarga saya kira ya mungkin ini challenge juga ya kalau kalau membawa keluarga. Sabtu Minggu itu banyak kegiatan untuk anak-anak ya di public library terutama. Jadi kalau saya biasanya anak-anak saya bawa ke public library, saya belajar ya, mereka juga activity di sana banyak sekali, ada reading buddy, ada apa namanya study desk ya, mereka bisa dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugas atau PR-PR mereka oleh librarian. Jadi mereka belajar, saya pun bisa belajar gitu ya. Daripada kalau di rumah itu kan mereka minta bantuan saya misalnya, terus saya sibuk dengan tugas saya, jadi saya bawa aja ke library dan mereka di sana nanti dibantu gitu. Jadi itu banyak sekali resource-nya. Tinggal kemauan kita aja untuk mengatur, mengidentifikasi resource-resource yang bisa membantu kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Mbak Ifatul Hasanah dipersilahkan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kak Diki buat kesempatannya. Kak Eva ini, iya Kak. Jadi ya, Kak, silakan. aku aplikan master Kak. Tetapi pas interview LPDP itu Kak, yang aku nggak mampu menjawab pertanyaannya itu yang hampir mirip dengan aplikan PhD gitu Kak. Maksudnya karena ditanyain tentang research Kak, risetnya, dan itu ternyata lebih banyak dikuliti gitu Kak, dan mendalam begitu kan. Sedangkan aku hanya mempersiapkan judulnya saja. Untuk tahun ini aku kan daftar ulang lagi Kak untuk LPDP jalur afirmasi. Nah, aku mau nanya tema penelitian yang akan aku angkat berhubung Kakak juga sebagai lecturer, barangkali bisa bantu tema ini apa relevan tidak gitu Kak. Jadi tema yang aku angkat itu tentang RPJPN Kak. Apa itu, Indonesia kan, pemerintah Indonesia itu kan sedang membangun rencana pembangunan jangka panjang untuk menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 gitu Kak. Dan di situ target goals-nya itu
harus 0% kemiskinan dan 0% ketimpangan. Sedangkan di kabupatenku di Jawa Timur itu indeks ketimpangan dan kemiskinan itu masih di atas 0% gitu Kak. Artinya masih banyak dan masih tinggi. Nah, aku mau belajar ilmu ekonometrika, ilmu gabungan antara matematika, ekonomi, dan statistika di Universitas Columbia, di mana di situ ada profesor yang mempelajari yang penelitian itu membahas tentang ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di negara Amerika gitu Kak. Tapi masalahnya aku juga nggak bisa menjawab ini Pak. Ada dua hal juga Kak tentang novelty juga Kak. Ada sebagian orang yang mengatakan novelty itu cukup dengan mengangkat tema yang tidak diteliti oleh orang. Artinya menawarkan ide baru dan itu tidak diteliti oleh orang. Ada yang mengatakan seperti itu Kak di mock up interview sama Urdi. Sementara aku baca di buku penelitian Bapak Sudarsono gitu, Math Pen Quanti, novelty itu tidak hanya terpaku kepada ide baru yang diteliti dan tidak diteliti oleh orang gitu kan, tapi bisa. Mohon maaf ya, Iva, saya tanya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu yang mana pertanyaannya? Jadi pertanyaan itu ada dua Kak. Jadi pertama tuh yang tema yang diangkat itu sudah ada relevansi tidak Kak? Kemudian Oke, yang kedua, itu menurut Kakak gitu. novelty. Oke. Udah itu ya. Iya Kak. Oke. Saya kira ya, saya langsung jawab ya. Kak Diki. Oke, baik Mbak. Ya, di dua Iya, bisa saya pertanyaan jawab. tadi, novelty dan relevansi. Ya. Oke. Saya kira untuk relevansi topik ini topik yang cukup menarik ya. Saya sendiri banyak berkaitan dengan public policy ya. Tapi mungkin di situ kalau saran saya sih kita kaitkan dengan public policy ya. Bagaimana rencana kebijakan-kebijakan yang mungkin kita ajukan untuk membantu mengurangi ya problem ini. Dan mungkin kalau saya sarankan Iva untuk sedikit berhati-hati dalam memformulasikan pertanyaan penelitian tadi ya. Jadi kalau tujuannya adalah bukan mengurangi tapi mengatasi. Nah, itu sebuah rencana besar ya. Jadi pertanyaan penelitian itu harus bisa terukur. Ya, misalnya mengurangi indeks kemiskinan dalam jangka waktu berapa tahun dan dengan metode apa, gitu kan ya. Ilmu ekonometrika itu juga ilmu yang luar biasa ya. Saya sendiri juga di political science kita juga mempelajari statistik ya dan ekonometri. Tapi ekonometri ini luas ya. Jadi kalau misalnya Iva bisa membuat satu modeling misalnya ya untuk menjelaskan itu saya kira lebih spesifik ya. Lebih spesifik itu lebih baik gitu. Dan saya kira dan itu terkait dengan novelty. Jadi tadi novelty itu sesuatu yang belum pernah dilakukan, tapi juga ada ahli yang mengatakan pernah dilakukan. Saya kira itu kombinasi ya. Jadi ada beberapa argumen yang mengatakan bahwa novelty itu tidak harus sesuatu yang baru, tapi bisa, apalagi dalam statistik ya kita biasa melakukan replikasi data, tapi bukan berarti replikasi data seperti itu ya, maksudnya benar-benar 100% replikasi. Saya sendiri misalnya dalam penelitian saya melakukan replikasi data dengan extension dan dengan modifikasi. Jadi ada modeling yang saya buat gitu ya. Modelingnya pun tidak satu. Kalau Anda belajar statistik misalnya dalam regresi itu ada base model, kemudian saya membuat interaction model, misalnya saya membuat fixed modeling yang bermacam-macam yang itu akhirnya membuat penelitian saya berbeda dengan penelitian yang lain gitu ya. Walaupun misalnya secara umum sudah pernah ada yang melakukan itu di negara lain misalnya ya. Topik saya kebetulan tentang democratic backsliding yang sekarang sedang tren ya mungkin ya. Dan itu sudah dilakukan di negara-negara lain, tapi saya melakukan replikasi data dengan cara saya sendiri gitu. Jadi ada banyak cara untuk membuat topik kita lebih spesifik, lebih terukur dengan analytical theory yang lebih kuat dan lebih spesifik. Saya kira itu kuncinya ya.
Kalau itu sudah bisa kita tunjukkan, saya kira apa namanya ini sponsor ya, sponsor LPDP juga akan melihat, tapi juga jadi ada dua pendekatan ya menurut saya ketika kita apa namanya apply beasiswa ya, tadi di awal saya katakan topik yang menarik dan relate dengan sponsor ya, karena sponsor kita adalah pemerintah Indonesia, pasti kita harus merelate topik kita tuh kontribusinya untuk Indonesia apa nantinya gitu ya, dan ke depan itu seperti apa. Saya kira topik yang Iva ajukan cukup menarik, tapi mungkin formulasi pertanyaan penelitiannya yang harus diperbaiki, dan bagaimana kemudian merelate topik itu dengan literatur yang sudah ada gitu ya, perkembangan literatur seperti apa, dari sisi policy implementation seperti apa, kebijakannya ya, implementasi kebijakannya di level praktek itu seperti apa. Saya kira kalau itu dikemas lagi dengan cukup dengan literatur yang cukup ya, saya kira itu akan sangat convincing gitu ya. Cuma ya tadi saya lihat mungkin formulasi pertanyaan penelitiannya masih umum gitu ya, sehingga kurang terlihat sebetulnya novelty-nya di mana. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Eva atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan dari peserta yang bertanya tadi, dan juga pemaparannya, juga sharing ilmu dan pengalamannya hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara, dan kita sudah diskusi kurang lebih 1,5 jam nih gitu. Jadi mulai jam 8. Baik, terima kasih. Nanti mungkin tadi yang bertanya ingin lanjut diskusi lewat IG Oh ya, Mbak Eva katanya. saya IG-nya kurang aktif ya karena mungkin nanti nanti saya kasih ke Kak Diki ini aja ya, email dan nomor kontak saya. Ya, ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Terima Sama-sama. kasih juga teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Tadi lebih dari 26 orang ya Mbak. Mungkin karena waktu sudah Alhamdulillah. malam jadi mulai berkurang. Semoga apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semuanya bisa terwujud. Khususnya teman-teman bisa lanjut belajar ke Amerika Serikat. Amin. Amin. Dan Ya, juga amin. mudah-mudahan semua yang direncanakan, tesis disertasi dan juga penelitian program-program PhD lainnya yang tengah ditempuh oleh Mbak Eva berjalan lancar. Amin. 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 Mohon doanya ya teman-teman semua. Baik. Terima kasih Mbak Eva, dan terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri Sama-sama. dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Saya keluar dulu.